Bros dimanapun Anda berada, hari ini 1 November 2020, Novembering, musim hujan, waspadai cacing, waspadai diare, waspadai kembung di musim hujan. Oke, Laskar Bros dimanapun Anda berada, 10 pertanyaan, 10 konsultasi yang hari ini akan saya jawab, yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi hari ini saya akan menjawab tentang apa saja ya tadi ya. Kalau dikasih makan hijauan aja bagusan breeding atau pembentukan. Terus ada lagi kalau misalkan probiotik dicampur mineral, dicampur premik, boleh atau tidak. Terus sudah di IB 1,5 bulan tapi keluar darah, apa yang harus dilakukan. Terus singkong itu boleh diberikan atau tidak. Bagaimana cara menangani keracunan singkong, bagaimana cara membedakan keracunan dan kembung karena singkong, dan resiko apa yang terjadi jika diberi singkong, ada juga. Lalu apalagi ya, habis diberi obat cacing kok malah tidak mau makan, comboran juga ada. Jadi ada 10 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini akan saya bahas, akan kita diskusikan bersama. Please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu share di grup-grup sapi yang memang mengizinkan kita untuk berbagi video YouTube. Jadi monggo Laskar Ngarit langsung saja disimak 10 pertanyaan dari saya hari ini. 10 pertanyaan dari jenengan yang hari ini akan saya jawab. Oke, langsung saja. Oke, Laskar Ngarit semua, itu tadi sudah pendahuluan ya, kita siapkan dulu segala sesuatunya. Jadi hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum dok, mau tanya dari Khairul Yoichi. Mau tanya, apakah sapi bunting 3 bulan kalau diberi makan daun pisang bisa menyebabkan keguguran? Tolong dijawab dok. Waalaikumsalam. Tidak menyebabkan keguguran bos, tetapi ya gizinya tidak terlalu bagus. Jadi akan riskan jika jenengan memberikan daun pisang sebagai makanan pokok pada sapinya jenengan. Oke. Pertanyaan yang kedua, kita catat dulu. Erma Kartika Vinala, dok, lebih bagus mana? Breeding sapi apa sapi laki? Kalau pakan cuma hijauan saja. Tak tunggu jawabnya ya dok, semoga sehat dan sukses selalu. Oke Pak Bos, jadi di video saya sebelumnya sudah kita bahas. Di situ ada 3 pola, ada penggandaan, ada penggemukan, dan ada breeding. Silakan dicari atau nanti saya carikan ya, monggo dilihat. Jadi di situ sudah kita jelaskan sisi negatif dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pola. Tetapi jika jenengan bertanyanya potensi yang ada hanya hijauan, ya potensi yang ada hanya hijauan antara breeding atau penggemukan lebih bagus mana? Kalau saya, jika potensi jenengan hanya hijauan, maka mendingan breeding saja. Karena untuk penggemukan itu setidaknya kita perlu makanan tambahan, comboran, dan lain-lain ya. Jadi Erna Kartika Vinala, jika memang potensi yang disampaikan di sini hanya memiliki hijauan saja, maka sebaiknya breeding. Tapi breeding itu ya gitu, kudu sabar, harus sabar. Jadi memang perhitungannya kan dia pertama kali misalkan dari pedet kan kita harus memelihara 1 tahun lebih dulu, baru dia birahi. Setelah birahi baru dikawinkan. Setelah dikawinkan baru bunting 9 bulan sekian hari, baru melahirkan. Jadi memang harus lebih sabar untuk proses breeding. Oke. Amin Yoga, pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika probiotik, mineral, vitamin, dan premik diberikan secara bersamaan untuk dicampur ke comboran, bisa nggak dok? Bisa saja, tidak ada kendala bos. Monggo, yang penting adalah diberikan secara segar atau disajikan langsung. Jadi probiotik misalkan menggunakan E4, lalu dengan menggunakan mineral premik, itu boleh diberikan secara bersamaan dalam sediaan segar, bukan dalam sediaan fermentasi. Artinya bukan ditaruh di fermentasinya, artinya bukan menjadi bahan dari fermentasinya, melainkan mineral dan premiknya diberikan pada saat penyajian segar, itu boleh diberikan. Oke. Pertanyaan yang keempat,
Bos, sapiku Haryadi Suropawiro. Bos, sapiku sudah tak IB 1,5, nggak tahu ini setengah bulan mungkin ya. 1,5 bulan kok malah mens atau keluar darah ya. Bagaimana solusinya? 1,5 bulan berarti sudah 45 hari. Jenengan tunggu 2 minggu lagi berarti kan genap 60 hari. 60 hari jenengan manggil mantri, manggil dokter untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan dan status reproduksinya sapinya jenengan. Itu saran dari saya ya. Jenengan tunggu 14 hari, digenepin 2 bulan atau digenepin berapa? 60 hari. Setelah itu jenengan manggil dokter, jenengan lakukan pemeriksaan apakah dia bunting ataukah dia ada masalah reproduksi. Karena kok tidak ada gejala birahi selama 1,5 bulan, tetapi kok bisa 1,5 bulan keluar darah. Oke, monggo, itu saran dari saya. Siap. Pertanyaan kelima, ini kita jawab dari pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Oke, Khairul Anam, pedet saya umur 6 bulan. Sebelum diberi obat cacing itu comborannya dokoh dan lahap. Tapi setelah diberi obat cacing kok malah gak mau dicombor. Gimana solusinya Pak? Nah, pertanyaan saya adalah pemberian obat cacing. Pertama gini, obat cacingnya yang diberikan apa dulu? Kan kita nggak jelas datanya di sini. Yang kedua, berapa dosisnya? Apakah itu over? Apakah tidak? Yang ketiga, pemberiannya apakah dicampur comboran atau langsung diberikan dicekok nih? Ya, harusnya tidak ada dampak ketidak mau comboran jika obat cacing itu obatnya benar, dosisnya benar dan diberikan langsung secara oral, tidak dicampur di comboran. Jika dicampur di comboran bisa jadi ada rasa yang lain yang ada di comboran itu. Monggo Mas Khairul Anam dilengkapi pertanyaannya. Tapi prinsipnya jika jenengan tidak kelebihan dosis, kandungan yang diberikan sudah tepat, lalu tidak dicampurkan dengan comboran, harusnya tidak ada dampak dari kemauan si pedet makan si comborannya itu. Oke, Mas Khairul Anam, semoga bermanfaat. Pertanyaan ke-6, Anwar, cara mengatasi pedet keracunan singkong gimana ya dok? Nah ini ya. Jadi ada beberapa peternak yang sudah terbiasa memberikan singkong, baik itu singkong dalam bentuk daun singkongnya ya, atau kulitnya meskipun sudah dibersihkan. Yang perlulah sekarang hari ketahui adalah singkong di setiap unsur tubuhnya, kulit, daging, daun, itu memiliki asam sianida yang tinggi. Yang kita ketahui HCN atau asam sianida itu merupakan racun yang mematikan jika jika itu masuk ke tubuh dalam konsentrasi tertentu. Oke, nah memang singkong itu boleh diberikan, tetapi disarankan yang pertama setelah singkong ini dipical-pical ya, dipotong-potong, dicacah, lalu dia direndam untuk apa? Untuk mengeluarkan asam sianidanya ini, oke. Lalu setelah direndam 1-2 kali 24 jam, dibuang, dibilas yang bersih dan dijemur sampai kering. Bisa diberikan dalam bentuk setelah dikukus. Ini singkong ya. Tuh. Yang kedua, singkong harus diberikan secara bertahap. Tidak boleh diberikan secara drastis. Jadi mentang-mentang habis panen singkong yang biasanya sapi makan hijauan, jenengan berikan singkong meskipun sudah diolah. Meskipun pengolahan untuk menyingkirkan asam sianida ini dia sudah selesai, sudah tuntas. Tetapi teknik pemberiannya yang secara tiba-tiba ini menyebabkan apa? Menyebabkan perubahan pH atau suasana yang ada di dalam lambung. Itu yang kedua. Jadi yang pertama setelah diolah boleh diberikan. Yang ketiga jangan sampai memberikan singkong secara drastis. Ini akan merubah suasana dari lambung yang menyebabkan kembung. Mikroba yang ada di sana berkurang, bakteri yang ada di lambung itu mati sebagian atau bahkan total, sehingga tidak ada yang memproses atau yang meredam terbentuknya gas, sehingga gas ini terbentuk semakin banyak dan akhirnya kembung. Nah, Mas Anwar, ini pertanyaannya kondisi sapinya adalah keracunan versinya. Nah, memang betul keracunan atau kembung.
Tapi baik itu keracunan maupun kembung, langsung panggil dokter. Jangan tidak. Jika kembung bisa dilakukan pemberian trokar, langsung ditusuk di lambung sebelah kiri. Tapi jangan pernah mencoba selain dokter, ya. Jadi ditusuk lambungnya untuk mengeluarkan gas. Ada metode terbaru dipasang selang, tapi itu terlalu rumit buat jenengan yang tidak terbiasa. Jadi jenengan telepon dokter, langsung datang dan dilakukan pengeluaran gas jika kembung karena ketela itu tadi. Jadi pertolongan pertamanya apa? Langsung telepon dokter, langsung ditusuk. Pertolongan sebelum itu jenengan bisa memberikan Minlanta, bisa memberikan Promak, bisa memberikan minyak goreng. Tujuannya apa? Minyak goreng, Promak dan Minlanta ini ada sifat, terutama Minlanta dan Promak, dia memiliki sifat, ada obat yang ada kandungan yang namanya simeticon. Itu dia meredam atau mengurangi terbentuknya gas di dalam lambung, ya. Kemarin saya baru 2 hari yang lalu baru nangani sapi, malam kita nggak bisa datang, kita sarankan diberi Minlanta 8 butir. Nah, ternyata alhamdulillah masih nututi sampai besok, kita injeksi 1 kali 24 jam dia bangun. Oke, kembali lagi, intinya panggil dokter karena dikhawatirkan kembung. Dan ketika dia sudah keracunan, maka yang punya obatnya itu dokter Pak Bos. Jadi ada namanya antidotum untuk keracunan asam sianida yang itu bisa diinjeksikan oleh dokter. Tetapi hal yang bisa jenengan lakukan ketika sapinya jenengan itu keracunan singkong adalah memberikan Minlanta atau Promak, antisipasi terjadinya kembung supaya minimal dia tidak terbunuh oleh terbentuknya gas yang ada di lambung itu. Oke Mas, jadi singkong kesimpulannya boleh diberikan dengan pengolahan lebih dulu dan diberikan secara bertahap, tidak boleh drastis, karena singkong mengandung asam sianida yang di konsentrasi tertentu dia bisa membunuh seekor sapi. Dan pemberian yang dilakukan secara tiba-tiba di biukne itu akan merubah suasana suasana lambung sehingga membunuh bakteri sehingga terbentuk gas dan terjadilah kembung. Oke Mas Anwar, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang ke-7, abnormal. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apakah boleh dok kalau pedet usia 6 bulan itu dipetot atau dipisah dari induknya? Boleh, tidak ada masalah. Pedet usia 6 bulan dipetot dari induknya tidak ada masalah. Oke Mas abnormal, siap, semoga terjawab. Pertanyaan ke-8, Budiman, halo Pak, kayaknya pertanyaan saya belum dijawab. Oke, kalau saya, ini sudah dijawab ini, tapi tak jawab lagi nggak apa. Kalau pedet saya beratnya 70 kg, berapa dosis obat cacing yang sebaiknya diberikan? Obat cacingnya Flukisid bolus, kalau tidak salah 1 tablet kan untuk 300 kilo. Oke, siap. Oke, sapinya jenengan 70 kilo. Jenengan memberikan obat yang namanya Flukisid bolus. Flukisid bolus itu kalau tidak salah untuk pengobatan cacing hati itu 1 bolus untuk 250 kilo. Untuk pengobatan non cacing hati 1 bolus itu 300 kilo. Maka jika sapinya jenengan itu 70 kilo, jenengan bagi 4 bos. Jadi masuk ke tubuhnya si sapi itu kira-kira untuk 75 kg. Oke, jadi tinggal bagi aja. Siap Mas Budiman, sudah saya jawab, ngapunten kalau telat jawabnya ya. Oke, siap. Kita lanjutkan pertanyaan ke-9. Jaslan 27 bertanya, Assalamualaikum dok, sapi setelah di IB keluar lendir banyak, apakah ada kemungkinan sperma bisa ikut keluar? Terima kasih. Sudah berulang kali saya bahas si soal ini ya, pertanyaan ini. Jadi itu bisa jenengan deteksinya karena terlalu cepat. Jadi ketika puncak birahi lendir keluar lebih banyak ya. Oke, itu yang kedua, apakah spermanya bisa ikut keluar? Tergantung penembakan spermanya dilakukan di mana. Kalau dilakukan di dalam serviks itu dia ada, sudah masuk ke situ, sudah ada kayak semacam penampungan ya. Lalu sedangkan cairan-cairan yang keluar ini adalah cairan yang keluar dari kelenjar vulva dan vagina, jadi nggak sampai dari dalam. Oke, jadi apakah ikut keluar wallahu alam, karena kita nggak tahu penembakannya itu di dalam serviks atau tidak. Tapi prinsipnya banyak video saya sebelum ini yang sudah membahas tentang inseminasi buatan pada sapi. Tiap
tips suksesnya, faktor kegagalannya, faktor kesalahannya seperti apa. Monggo yang belum subscribe dilihat-lihat dulu. Pertanyaan terakhir hari ini saya menjawab 10 pertanyaan saja. Pak Dok, Septemonholik, Pak Dok, sapi saya 1 bulan setelah di IB kok keluar lendir kuning kental, itu pertanda apa? Kalau kuning kental bisa jadi pertanda bunting, karena itu adalah cervix plak atau cairan yang dikeluarkan tubuh untuk menyumbat cervix sehingga tidak terjadi infeksi dari luar. Ya, itu mekanisme pertahanan tubuh. Tetapi, ada tetapinya, jenengan tetap harus memantau apakah dia setiap 21 hari sekali birahi. Kalau dia setiap 21 hari lagi birahi, maka jenengan bisa memantau lagi di 21 hari lagi depannya. Jadi jika setiap setiap 1 kali 21 hari sapinya jenengan ini birahi, maka bisa dipastikan sapi itu tidak bunting. Tetapi jika tidak birahi, maka jenengan bisa memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan. Oke? Laskar Ngarit Blas dimanapun Indonesia, Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada. Jadi itu tadi ada 10 pertanyaan konsultasi yang sudah saya bahas. Monggo yang belum subscribe silakan subscribe. Yang merasa video ini bermanfaat silakan bantu share supaya bisa menjangkau di seluruh Indonesia, bisa ditonton oleh peternak-peternak yang ada di Indonesia, karena banyak sekali permasalahan yang ada di lapangan yang kurang terkomunikasikan dengan baik, sehingga melalui channel ini, melalui video ini kita sama-sama belajar dan tumbuh bersama. Oke, sekian video dari saya. Salam hormat, saya Dr. Marisa dari channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas, semangat!